Coba Nah, fermentasi kamu alkohol. siapkan di situ udah ada 2 botol. Jadi nanti satu meja lakukan satu percobaan aja. Ya. Mestinya kamu melakukan kelompok kontrol dan melakukan kelompok perlakuan. Kelompok kontrol itu berarti kita tidak pakai ragi. Nah, ini nanti kita anggap aja kamu udah tahu. Ya, akan tidak terjadi perubahan apapun. Nanti bukunya boleh kamu ambil di sana pas pulang aja ya. Maksudnya ketika kamu keluar dari ruangan ini. Nah, nanti nak siapkan 2 botol. 1 botolnya jadi yang ini. Jadi botol A dan botol B atau botol 1 dan botol 2. Yang ini dikasih 100 ml air kapur. Nanti disediakan, semua udah disediakan. Jadi kamu menggunakan beker gelas 100 ml, nanti berarti kamu harus mengambil beker gelas 100 ml ada 2. Biar semua selesai. Oke. Ada 2. Yang satu digunakan untuk mengukur air kapur, yang satu lagi digunakan untuk mengukur air gula. Jadi air gulanya 100 ml, air kapurnya 100 ml. Ini air kapur 100 ml, nanti ngambil. Ya. Kemudian kamu masukkan air kapurnya di botol 2 atau botol B. Selanjutnya air kapurnya kamu tetesin dengan PP. PP-nya ada di sana ya, nah. Ini PP. Kamu tetesin 2 atau 3 tetes saja PP-nya. Nanti akan berwarna ungu. Karena air kapur itu, nah ini nanti menjadi pembahasanmu. Air kapur itu adalah CaOH 2 kali. Ini air kapur, berarti kalsium hidroksida ya. Dimana dia bersifat basa. Basanya ini akan terindikasi dengan PPPP sebagai indikator basa dengan trayeknya 8,3 sampai 10. Ini dia akan berwarna pink. Jadi kalau pH-nya 8,3 minimal 8,3, maka dia akan berwarna pink. Sampai 10 dia berwarna pink. Oke? Berarti itu menunjukkan kalau dia itu basa kuat kan ya. Dah. Nah, kemudian yang di sini kamu isi 100 ml air gula. Kemudian kamu nimbang 4 gram ragi. Fermenpan di sini, disiapin di sini. Udah? Selanjutnya kalau udah, ya jadi kamu nanti air gulanya jangan terlalu panas, tapi jangan terlalu dingin. Jadi dia itu butuh suhu fisiologis sekitar 37 sampai suhu ruangan lah, suhu ruangan tapi hangat ya, 30-an lebih sampai 40-an. Oke, jadi jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Nah nanti kamu masukkan terus digoyang-goyangkan sehingga nanti akan kamu lihat agak keruh gitu ya. Nah yang penting lagi nak, kamu harus menghubungkan antara kedua botol ini dengan menggunakan sedotan. Cara bikinnya gimana? Nah ini yang agak rumit kan ya kemarin ya. Ini ditarik-tarik dulu begini. Nanti pendek sambung sama panjang. Ini disambung supaya bisa masuk, kamu gunting dulu. Jadi nggak boleh kelipet, benar-benar nggak boleh kelipet nak. Jadi masukinnya harus benar-benar nanti kalau misalnya ada yang kelipet berarti nanti ada gangguan. Kan kita tujuannya kasih pipa ini supaya mereka saling terhubung tanpa terhambat gitu kan ya. Nah kayak gini kan ya. Kemudian ini agak kepanjangan karena kita mau taruh di yang panjang, itu ditaruh di air kapur yang panjang di air kapur, yang pendek di gula. Nah seperti ini. Terus kamu masukkan ke lubang yang ada di sini. Kemudian yang botol A semua lubangnya ditutup, disegel. Kemudian sambungannya tadi, sambungannya itu juga kamu
segel dengan plastisin, disegel pakai plastisin. Oke ya, nanti jadinya kayak gini. Sedangkan yang ini yang panjang tutupnya, yang ditutup hanya yang ini aja supaya tidak kemana-mana gitu. Tapi yang satu lubang lagi terbuka. Nah baru nanti ditutup. Ditunggu 20 menit. Terus apa yang harus diamati? Apa nak? Nanti berarti di sini akan terjadi proses glikolisis kan? Proses glikolisis itu gula, glukosa, terus asam pirufat, ini 2 ATP. Asam pirufatnya kemudian akan mengalami dekarboksilasi, berarti melepaskan ini 2 asam pirufat, 2 CO2. Karena kehilangan 1 C akhirnya menjadi molekul beratu C2 ya, namanya asetaldehid. Nah, ini ketika glikolisis kan di sini dihasilkan juga NADH, 2 NADH dari NAD+. Terus akibatnya supaya NADH-nya itu menjadi NAD+, maka NADH harus melepaskan elektronnya, harus melepaskan hidrogennya. Akhirnya dia akan mereduksi asetaldehid. Kalau asetaldehid diberi elektron, akhirnya asetaldehid akan menjadi alkohol. Etanol kan ya? Ya, 2 etanol. Oke, ini aja kira-kira konsepnya. Nah, jadi di sini berarti di tabung A akan menghasilkan ATP, CO2 dan alkohol kan? Makanya yang diamati adalah yang pertama, CO2 itu kan gas. Gas itu wujudnya kalau dalam cair akan berbentuk gelembung. Jadi yang pertama yang diamati adalah ada tidaknya gelembung, baik di botol A maupun di botol B. Kemudian ATP nggak usah. Kemudian keruh atau tidak, kekeruhan botol A, botol B. Kemudian perubahan warna di botol A dan botol B. Terus ada alkohol atau tidak di botol A dan botol B. Jadi kamu ngamatinya, bikin tabel botol A sebelum dan sesudah. Maksudnya sesudah terjadi fermentasi atau sebelum fermentasi. Botol B sebelum dan sesudah fermentasi. Gitu ya. Nah, yang diamati yang di sini tadi gasnya. Ada nggak gelembung, kekeruhan, warna, alkohol. Oke? Nah, awal-awalnya ini warnanya pink, tapi akhirnya nanti bagaimana nak? Iya, tambah warnanya memudar. Kenapa kok warnanya pudar? Ya ini yang dibahas. Kenapa warnanya pudar? Dia hanya berwarna pink kalau pH-nya 8,3 sampai 10. Nah, ketika ada CO2, jadi di sini kenapa air kapur untuk membuktikan bahwa ada transferan CO2 dari botol A. Jadi nanti CaOH 2 kali akan bereaksi dengan CO2. CaOH 2 kali akan bereaksi dengan CO2 sehingga akan dihasilkan CaCO3 plus H2O. Nah, ini wujudnya apa? Endapan. Makanya yang tadinya jernih jadi keruh. Karena endapan. Padat kan, dia padat. Terus akhirnya akan mengendap di bawah. Terus adanya H2O menyebabkan tadinya pH-nya sekitar 8 lebih atau 10. Akhirnya karena H2O kan netral, pH-nya jadi turun. Nah, turunnya pH bisa teramati dengan warnanya yang semakin pudar. Berarti kan pH-nya makin turun. Bisa dimengerti ya? Nah, gelembung yang teramati nanti di botol B menunjukkan kalau di situ
ada gas yang masuk. Bisa dimengerti? Oke, sekarang lakukan. Nah, yuk. Berapa menit lagi?